Natal ini, saudara, akan diambil dari Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14, yang akan dibacakan oleh seorang penetua. Namun sebelumnya, mari saudara kita memohon agar kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, agar dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang kita sangat perlukan, baik untuk menghadapi akhir tahun ini, terlebih untuk menjalani tahun yang akan datang. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, yang kasih kemurahannya sudah Kau nyatakan, tidak hanya melalui para nabi yang menyampaikannya pesan-pesan dan janji-janji Tuhan yang baik itu, tetapi sungguh Kau nyatakan itu secara nyata, konkret, dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Oh Bapa, sungguh kami merasa terharu betapa kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik, sungguh nyata bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami tidak hanya ingin memperingati dan merayakannya, tapi kami ingin menyambut dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami sepenuhnya. Oleh karena itu pada saat yang indah seperti ini ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang berjanji akan menjelaskan akan firman-Mu, kiranya kuasai hati pikiran kami, supaya sebentar kami boleh menyambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memperoleh bekal untuk mengakhiri tahun ini dan melanjutkan dalam tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan Bapa di surga. Inilah kami, anak-anak Bapa yang siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kedatangannya kami peringati dan rayakan dan sambut dengan penuh sukacita, kami memohon doa ini. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mengingatnya, tetapi juga mau menanggapinya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini seperti ada di liturgi kita dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Kristus Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara sekalian, apakah berarti bahwa sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini belum ada kehidupan? Kalau tadi dikatakan dalam Yesus Kristus ada hidup. Saudara, tentu bukan demikian maksudnya. Selama ini, dari sejak awal penciptaan, ada kehidupan. Tetapi mengapa firman Tuhan dengan kedatangan Yesus Kristus mengatakan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan? Pertanyaannya tentu, kehidupan apa? Kehidupan macam apa? Kehidupan baru apakah ini yang ditawarkan, yang didatangkan oleh Yesus bagi dunia ini? Dan tentu ada alasannya, saudara. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini, menawarkan suatu kehidupan yang baru bagi kita manusia? Saudara-saudara sekalian, tentu yang dimaksudkan ialah suatu kehidupan yang lebih baik, suatu kehidupan yang lebih indah, suatu kehidupan yang datangkan lebih sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, saudara, marilah kita renungkan sekarang ini apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Yesus itu. Tentu tidak lain dan bukan ialah hidup yang diajarkan oleh Yesus dan diteladankan olehnya. Ada 3 hal ciri-ciri daripada kehidupan ini, saudara. Ciri-ciri utama yang ingin saya angkat untuk kita pahami bersama, saudara. Tadi pembacaan kita diawali dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, firman itu bersama-sama dengan Allah dan pada mulanya ada pada Allah. Dan dalam ayatnya yang ke-14, saudara, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, firman ini menyatakan
bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah hidup yang berasal dari Allah. Saya kira ini yang perlu secara mendasar kita pahami, saudara. Bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup di dalam hidup yang berasal dari Allah, bukan dari dunia ini, bukan dari mana-mana, saudara, tetapi dari Dia yang Maha Kuasa, dari Dia Sang Pencipta, dari Dia yang merencanakan penciptaan manusia dengan baik dan untuk kehidupan damai sejahtera. Ini yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami secara mendalam, sehingga kita menghargai akan hidup kita. Yang kedua, saudara, bahwa hidup kita ini atau hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang tidak terbatas oleh waktu maupun materi. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengingatkan bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 40 dia mengatakan ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ini berarti, saudara, ada kehidupan duniawi dan ada kehidupan rohani, saudara. Atau dengan kata lain, ada kehidupan jasmani, tetapi ada juga kehidupan sorgawi. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya jikalau kita memahami itu, mempercayainya, dan meyakininya, bahwa kita ini mempunyai kehidupan yang tidak hanya terbatas oleh waktu di dunia ini. Sebab Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 mengatakan bagaimana, saudara? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya akan kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami akan lenyap, saudara. Ya, kehidupan jasmani kami ini, kehidupan alami ini, saudara, ada batasnya. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan kesusahan. Tidak ada seorang pun yang hidup selama-lamanya di bumi ini, saudara. Betul? Pada waktunya kita akan mengakhiri hidup kita di sini. Oleh karena itu betapa pentingnya, saudara, jikalau kita memahami ada kehidupan sorgawi, kehidupan rohani yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak dibatasi oleh materi tubuh kita ini. Itu berarti ketika kita harus meninggalkan dunia ini dan mati sekalipun, saudara, kita masih hidup. Itulah Tuhan Yesus pernah katakan, meskipun kita sudah mati, kita tetap hidup. Itu yang kedua, saudara, perlu kita pahami, hidup di dalam Kristus. Dan yang ketiga, saudara, yang tidak kurang pentingnya, saudara, ini ialah bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini memang untuk mengampuni dosa salah kita, karena kita tidak bisa menghapuskan dosa kita di depan Tuhan Allah. Kalau kita berbuat salah kepada sesama kita, kita bisa minta ampun dan sesama bisa memberikan ampun. Tetapi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan, siapa yang bisa mengampuni kecuali Tuhan sendiri?
Dan kedatangan Yesus Kristus dengan kasih kemurahannya dan salib dan kematiannya adalah untuk mengampuni dosa kita. Tetapi ingat saudara, Ia datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, luar biasa. Luar biasa. Allah dalam Yesus Kristus tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, mengkuduskan kita, melayakkan kita, tetapi mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal, saudara? Ini pertanyaan kita. Apakah tadi kehidupan yang tidak terbatas oleh waktu itu abadi, saudara? Tetapi kehidupan kekal adalah kehidupan yang berkenaan dengan kualitas hidup. Sebagaimana Allah adalah kekal. Dan dalam kekekalannya Allah adalah maha kasih, maha murah, maha suci, maha baik, maha adil, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan ayat yang ke-14 dari bacaan kita tadi, yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, inilah kualitas hidup yang utama, yaitu kasih, karunia, dan kebenaran. Kasih dan kebenaran Allah. Maka bila mana kita mempunyai kehidupan yang kekal, kita harus hidup memperlihatkan kasih dan kebenaran sebagaimana Allah kekal adanya. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini kualitas hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia dahulu, sekarang, dan selanjutnya? Kasih dan kebenaran. Berbicara tentang hidup itulah tadi, saudara, hidup yang ditawarkan, hidup yang disediakan, hidup yang mau diberikan kepada kita manusia. Adakah kita menghargai itu, saudara? Adakah kita mensyukuri itu? Dan adakah kita benar-benar mau menghayati akan kehidupan seperti itu? Atau kita hanya mau mengingatnya, mengetahuinya, memahaminya, titik? Ini persoalan kita, saudara. Pesan firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk kita ingat dan lafalkan, saudara, tetapi agar supaya kita betul-betul meyakini dalam hati sanubari kita dan menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan damai sejahtera. Yang kedua, saudara, dalam tema kita tadi dikatakan, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada satu kata penting, yaitu kata terang. Tadi kata hidup, saudara, satu terang.
pohon Natal sebetulnya adalah lambang dari dua hal itu, saudara. Pohon cemara adalah pohon yang di sepanjang musim, terutama di Eropa yang mengalami 4 musim, dia akan tetap bertahan dan hidup. Itulah lambang daripada kehidupan. Terang yang dipasang, inilah mau melambangkan terang dari firman Tuhan. Nah, marilah saudara, apa yang dimaksud dengan terang manusia itu? Yang pertama, saudara, kita tahu bahwa terang itu mau memberitahukan kepada kita bahwa terang itu satu-satunya yang bisa mengalahkan kegelapan. Jikalau saudara masuk di dalam ruangan yang penuh gelap gulita dengan membawa satu lilin, maka saudara akan dapat terang dan melihat sekeliling, dan saudara bisa melangkah kemanapun saudara. Sebaliknya tidak mungkin. Mungkinkah kegelapan mematikan terang? Ya, kecuali barangkali gerhana matahari, ya, gerhana matahari. Yang kadang-kadang kalau ada gerhana matahari yang penuh, dunia menjadi gelap, tapi hanya sementara, saudara. Karena gerhana matahari itu bukan mematikan terang, tapi hanya menghalangi saja. Jadi saudara, terang ini mau menggambarkan sesuatu kekuatan yang powerful, yang luar biasa, yang dapat mengalahkan akan kegelapan. Dan kegelapan ini biasanya dipakai untuk melambangkan apa? Melambangkan kejahatan, ketidakbaikan, kerusakan, penderitaan, kesusahan, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, betapa indahnya jikalau kita hidup di dalam terang, saudara. Dan yang kedua, saudara, ialah fungsi daripada terang ini, saudara, ialah membuka segala sesuatu. Sebab apa? Sebab di dalam terang tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Betul? Di dalam terang kita tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan adalah terang. Maka jangan pikir saudara bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Kita bisa menyembunyikan penipuan kita, dusta kita, dan gosip kita di hadapan manusia. Tetapi tidak mungkin di hadapan Tuhan kita menyembunyikan apapun, saudara. Terang Tuhan menerangi hati pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Oleh karena itu, saudara, tanggung jawab kita terhadap kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, harus kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Di pengadilan-pengadilan, orang yang telah bersalah dengan pertolongan pengacara bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahannya dan mungkin menipu hakim. Tetapi hakim agung Allah tidak mungkin ditipu, saudara. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita hidup dalam takut kepada Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan juga.
Hiduplah selalu dalam takut kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita harus terbuka, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana agar supaya kita bisa menghayati hidup di dalam Kristus dan hidup kita terang, saudara. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pesan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 mengatakan begini, saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan kata mengikut, saudara. Ini penting. Yesus Kristus adalah terang ilahi yang datang ke dalam dunia untuk menerangi hidup manusia, menerangi dunia ini. Tetapi bukan hanya untuk dilambangkan dengan terang-terang keindahan hiasan-hiasan Natal. Tetapi terang ini, saudara, harus diikuti. Tidak cukup, saudara, kita menghafal ajaran-ajaran Yesus. Kita melafalkan ajaran-ajaran Yesus. Itu penting. Akan tetapi harus kita ikuti. Mengikuti berarti bertindak, melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, saudara. Baik ajarannya maupun teladannya. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Betapa pentingnya, saudara, kita yang percaya dan menyambut Yesus Kristus dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Janganlah kiranya itu selewat Natal, lewat akhir tahun ini sirna, tidak ada kelanjutannya. Tetapi bagaimanakah agar supaya hidup dalam Kristus yang merupakan terang manusia itu betul-betul kita hayati sepanjang tahun yang akan datang, saudara. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus Kristus menawarkan hidup di dalam dirinya dan terang ini adalah karena Tuhan begitu baik dan tahu kehidupan manusia ini penuh dengan kegelapan. Ya, baik kegelapan dalam hati tiap-tiap orang, tetapi juga kegelapan-kegelapan di dalam kehidupan sosial dan struktural. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita periksa diri kita, kita evaluasi, adakah masih kegelapan-kegelapan dalam hati kita? Adakah masih kegelapan-kegelapan dalam kehidupan bersama kita di keluarga? Apakah masih ada kegelapan-kegelapan dalam kehidupan sanak saudara kita? Apakah masih ada kegelapan-kegelapan dalam kehidupan berjemaat kita dan bermasyarakat kita, saudara? Mari, saudara, kita atasi itu dengan hidup dalam terang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai tahun depan, tahun lalu sudah dicanangkan revolusi mental. Pencanangan itu tentu ada alasannya. Ya, suatu kesadaran betapa mental bangsa kita perlu diperbaharui, diperbaiki. Bukan secara evolusi, bahkan dikatakan revolusi. Luar biasa, saudara.
Bagaimana kita menanggapinya, saudara? Baru saya mendengar Menteri Pendidikan mengatakan bahwa pendidikan mental yang utama di mana, saudara? Bukan di sekolah, tetapi di rumah tangga. Adalah tanggung jawab utama dari suami dan istri, dari bapak dan ibu terhadap anak-anak. Ya. Anak-anak dipercayakan Tuhan bukan hanya untuk dibesarkan dan disehatkan, tetapi juga agar supaya mentalnya dibangun. Adakah Bapak Ibu peduli pada anak-anak? Atau hanya peduli pada rezeki? Peduli bagaimana mencapai kedudukan yang paling tinggi? Konkret, saudara. Apakah Bapak Ibu merasa bertanggung jawab untuk mendidik kejujuran pada anak-anak itu? Mendidik kasih sayang, mendidik disiplin, mendidik kebenaran, dan mendidik keadilan pada anak-anak. Oh, itu urusan sekolah minggu. No. Sekolah minggu hanya membantu 1-2 jam. Tapi Bapak Ibu tiap hari bertemu dengan anak-anak. Tapi sangat menyedihkan jika di kota besar ini betapa Bapak Ibu begitu sibuk dan tidak ada lagi waktu untuk berdialog, berbicara dengan anak-anak. Tolong Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya untuk kita betul-betul peduli kepada anak-anak kita, terutama yang masih kecil. Membangun mental mereka. Dan kepada para pemuda-pemudi di sini, saudara, saya juga mau mengingatkan, sebentar lagi, tinggal 1 minggu kita akan memasuki apa yang disebut MEA. Tahu ya, saudara? Saya sendiri lupa. Pokoknya soal kebebasan ekonomi ASEAN. Betul? Apa artinya itu, saudara? Terutama Bapak Ibu yang masih bekerja, anak-anak muda ini saya mengatakan. Itu berarti tuntutan persaingan akan menjadi lebih berat. Bagaimana kalian, anak-anak muda yang masih berjuang, menghadapi hal ini, saudara? Karena nanti akan datang tenaga-tenaga ahli dari luar Indonesia. Firman Tuhan menasehati, hiduplah di dalam Kristus dan terangnya. Itu adalah bekal yang utama. Karena itu dapat mengalahkan segala kegelapan, saudara. Bukan dengan taktik-taktik duniawi, bukan dengan tipu muslihat duniawi, tetapi tampillah selalu dalam hidup dan pekerjaan pengabdian saudara di masyarakat sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus dan mengikut akan terang Kristus. Karena dengan demikian Kristus ada bersama-sama dengan saudara, dan Kristus akan memberkati, menolong, dan menguatkan saudara. Saudara-saudara sekalian, tiap Natal kita bersuka cita dan bergembira, kita berbahagia. Karena itulah kesempatan reuni, kesempatan untuk mengenang kasih kemurahan Allah yang luar biasa. Dan kita rela memperbaharui mungkin rumah kita, mungkin aksesoris kita, pakaian dan sebagainya, hadiah-hadiah dan sebagainya. Baik-baik saja itu, saudara. Tetapi ingat, bagaimana agar supaya sukacita, gembira, dan bahagia kita berlanjut, tidak sirna setelah akhir tahun ini. Itu yang penting, saudara.
kita menyambut kebaikan Allah yang begitu besar, kasih kemurahannya dalam Yesus Kristus, hanya dengan ritual-ritual yang indah dan luar biasa mengagumkan, tetapi hanya sementara. Tetapi bagaimanakah kita menyambut dan menanggapi dengan penuh ketulusan akan pesan firman Tuhan untuk kita terapkan dalam hidup kita dan kita jalani, agar supaya kita betul-betul dapat menyaksikan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, meskipun belum sempurna, saudara, karena kesempurnaannya dari surga. Tetapi tiap hari kekekalan kita makin nampak dan makin jelas. Dan kita menjadi terang. Tidak hanya terang bagi diri kita, bagi keluarga kita, tapi terang bagi manusia. Dan tidak hanya semasa Natal, tetapi sepanjang masa.